Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Sela Aprilia Mutiara Lingga pada pembelajaran matematika kelas 8. Nah, anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan belajar bab kelima, yaitu SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel, kepanjangannya ya. Pada part yang pertama ini, Bu Sela akan menjelaskan mengenai pengenalan tentang SPLDV dan metode grafik. Langsung saja ya, Bu Sela akan bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Setelah menonton video ini, Bu Sela harap kalian bisa 1. Memahami maksud dari sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat dengan SPLDV. Dan kemudian yang kedua, kalian bisa menentukan solusi dari SPLDV menggunakan metode grafik. Langsung saja. Apa itu persamaan linear? Ya. Apa itu persamaan linear? Persamaan linear atau disingkat dengan PL itu adalah sebuah persamaan yang harus atau hanya mempunyai variabel pangkat 1 saja. Jadi pangkat yang tidak tertulis itu adalah pangkat 1, itu yang dinamakan linear atau persamaan linear. Dan linear itu sendiri adalah garis lurus seperti yang sudah kalian belajar di bab sebelumnya, persamaan garis lurus. Nah, linear ini adalah garis lurus. Ya, jadi persamaan linear atau PL itu adalah sebuah persamaan yang hanya mempunyai variabelnya berpangkat 1 saja. Gimana maksudnya berpangkat 1? Pangkatnya tidak tertulis seperti gambar berikut, seperti contoh berikut ini ya. Contoh di bawah ini. Ada 2x plus 3 sama dengan 5. Nah, 2x ini sama artinya dengan 2x pangkat 1. Jadi pangkat 1 itu pangkatnya tidak tertulis atau tidak ditulis. Kemudian yang kedua, persamaan linear, ada 3x plus 4y sama dengan 11. Nah, 3x dan 4y ini merupakan variabelnya berpangkat 1 karena tidak tertulis dan seterusnya. Nah, bedanya dengan persamaan persamaan linear dengan yang bukan persamaan linear adalah di pangkatnya. Coba kita lihat yang bukan persamaan linear. Ada 2x pangkat 2 negatif 1 sama dengan 3. Kenapa dikatakan bukan persamaan linear? Karena x-nya itu ada pangkat 2-nya. Maka dari itu, ini disebut dengan bukan persamaan linear. Nah, dikatakan persamaan linear itu jika pangkatnya hanya 1. Seperti yang kalian sudah pelajari di bab sebelumnya. X kuadrat negatif Y kuadrat sama dengan 1. Ini bukan persamaan linear karena ada X pangkat 2 dan Y pangkat 2 yang merupakan bukan linear gitu. Dan seterusnya ya, ada 3A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dan 4C sama dengan 24. Ini juga termasuk bukan persamaan linear karena ada pangkatnya seperti itu. Bisa dipahami ya? Langsung saja, solusi persamaan linear, solusi atau penyelesaiannya. Jadi solusi ini dikatakan solusi atau dikatakan dengan penyelesaian. Nah, solusi dari suatu persamaan linear adalah nilai-nilai yang dapat menggantikan variabelnya sehingga persamaannya bernilai benar. Jadi kita harus menghitung nilai variabelnya agar pernyataan itu benar adanya atau terbukti benar. Nah, langsung saja kita ke contoh. Jadi solusi ini adalah penyelesaian. Contohnya ya, ada 2x plus 3 sama dengan 5. Berarti kita tuliskan 2x
2x plus 3 sama dengan 5 plus 3 sama dengan 5. Nah, kita harus membuktikan bahwa 2x plus 3 itu hasilnya adalah 5. Langsung aja kita cari nilai x terlebih dahulu. Berarti ini jadi 2x, kita hapus dulu. Berarti 2x sama dengan 5 negatif 3. Hasilnya berarti 2x sama dengan 2. Jadi x sama dengan 1. Kita buktikan. Berarti kalau 2 kali 1 ya, plus 3 plus ya ini plus 3 itu hasilnya adalah 5. Nah, dari sini membuktikan bahwa x itu nilainya 1. Jadi solusinya apa? Solusinya berarti x sama dengan 1. Jadi nilai x-nya adalah 1. Demikian pula dengan contoh yang kedua juga seperti itu. Kita cari ya nilai A-nya. Berarti solusinya adalah kalian disuruh mencari nilai dari A. Nah, di sini ada soal 3A negatif 6 sama dengan 9. Berarti 3A negatif 6 sama dengan 9. 3A sama dengan 9 plus 6. A sama dengan 9 tambah 6 berarti 15 per 3. Berarti A-nya adalah 5. Nah, apakah membuktikan bahwa kalau A nilainya 5 itu hasilnya 9? Berarti 3 kali 5, kita coba ya. Negatif 6. 15 dikurangi 6 sama dengan 9. Ini membuktikan. Benar banget. Berarti A adalah nilainya 5. Nah, kemudian contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah 3x plus 4y sama dengan 11. Berarti kita harus solusinya, kita harus mencari nilai x dan y terlebih dahulu. Dengan caranya kayak gimana Bu Sela kalau variabelnya ada 2? Kita pakai sistem coba-coba. Ya. Di sini coba kita pasti nih nilainya kalau 3x plus 4y sama dengan 11, berarti ini kan bisa jadi 15 sama negatif 1 ya. 15 sama negatif 15 sih 5, maksudnya 3 kali 5, 5. Kita coba aja, kalau x-nya itu 5, kemudian y-nya negatif 1, x-nya 5, y-nya negatif 1. Ya, kita coba ya. 3 kali 5 ditambah 4 negatif 1 sama dengan 11. 3 kali 5, 15 ditambah 4 negatif 1, jadi negatif 3. Kali ya, negatif 4 tetap sama dengan 11. Nah, bener kan? 15 negatif 4 sama dengan 11. Sama dengan 11. Ini membuktikan bahwa x 5, x-nya 5 nilainya, y-nya negatif 1. Tapi Bu Sela, kalau kita pakai x-nya 1, y-nya 2 itu kan juga nilainya 11, sama aja. Nah, ini pakai x-nya 1, y-nya 2. Gimana ya kalau ada seperti ini? Ini kan ada 2. Nah, untuk memastikan bahwa nilai y dan x-nya itu berapa,
kalau ada 2 variabel, maka dari itu kita juga membutuhkan 2 persamaan. Nah, untuk membuktikan nilai pastinya, untuk mengetahui nilai pasti dari persamaan linier ini, kita harus punya 2 persamaan agar penyelesaian atau solusi dari persamaan ini nilainya pasti. Jadi kita butuh 2 persamaan. Tidak bisa kalau satu persamaan seperti ini, tidak bisa. Akan rancu seperti ini. Ada 2 jawaban. Begitu juga kalau kita menggunakan 3 variabel. Berarti kita juga membutuhkan 3 variabel. 3 persamaan maksudnya. Kalau ada 3 variabel, berarti kita membutuhkan 3 persamaan untuk menyelesaikan solusi ini. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ada 2 variabel, berarti kita butuh 2 persamaan juga untuk mencari solusinya. Dan kalau 3 variabel, kita juga butuh 3 persamaan untuk mencari solusi dari menentukan nilai variabel tersebut. Bisa dipahami seperti itu. Next, langsung ya. Nah, apa itu SPL? SPL itu adalah sistem persamaan linier. Nah, sistem persamaan linier itu sendiri adalah kumpulan dari beberapa persamaan linier yang bekerja sama. Jadi, ada beberapa persamaan linier yang bekerja sama. Seperti tadi Bu Sela bilang seperti catatan, jika terdapat 2 variabel, maka dibutuhkan 2 persamaan untuk menyelesaikannya. Ya, catatannya ya. Kalian harus ingat-ingat. Berarti kalau ada 3 variabel, berarti kita butuh 3 persamaan juga untuk menyelesaikannya. Ya. Jadi ada contoh kalau ada 2 variabel, kita harus membutuhkan 2 persamaan untuk menyelesaikan persamaan linier tersebut. Maka dari itu kita butuh yang namanya SPLDV. Nah, apa itu SPLDV? SPLDV itu adalah sistem persamaan linier 2 variabel. SPLDV itu adalah sistem persamaan linier yang mempunyai 2 variabel. Dengan apa menentukan nilainya, nilai variabelnya dengan menggunakan apa? Ada 4 metode. Yang pertama, metode grafik. Kemudian yang kedua adalah metode substitusi. Yang ketiga, metode eliminasi. Dan yang keempat adalah metode campuran. Ya, itu yang dikatakan SPLDV atau sistem persamaan linier 2 variabel. Bu Sela, apa sih sistem persamaan linier 2 variabel? Jadi sistem persamaan atau persamaan linier yang mempunyai 2 variabel. 2 variabel seperti di contoh ini ya. 2 variabelnya yang mana? Yang satu X, yang kedua adalah Y. Jadi X dan Y ini merupakan variabel yang berbeda. Jadi 1, 2. Ini punya 2 variabel. Bu Sela ulangi lagi bahwa huruf di belakang angka itu namanya variabel. Kalau angkanya itu namanya koefisien. Kalian harus ingat-ingat. Jadi variabel itu adalah huruf di belakang koefisien. Contoh yang kedua ada 4X plus Y sama dengan 2. Jadi variabelnya adalah X dan Y. Gitu. Nah, ada 4 metode seperti Bu Sela bilang tadi. Ada grafik, substitusi, eliminasi, dan campuran. Nah, pada pembelajaran hari ini Bu Sela akan menjelaskan tentang metode grafik. Nah, metode lainnya akan Bu Sela jelaskan di video part-part selanjutnya. Langsung aja ya, metode grafik.
Metode grafik, langkah-langkahnya untuk kita menyelesaikan persamaan linier dengan menggunakan metode grafik, persamaan linier dua kuadrat dengan menggunakan metode grafik adalah langkah pertama adalah gambar grafik masing-masing persamaan pada bidang kartesius yang rapi. Jadi kalian harus membuat dulu ya, membuat grafik kosong dulu di sebuah bidang kartesius yang rapi dan sama, harus sama ya, urutan antara 1 ke 2, 2 ke 3, 0 ke 1 itu harus sama, harus seimbang. Jadi kalian harus buat serapi mungkin. Kemudian yang kedua, titik pertemuan kedua garis merupakan solusi dari SPLDV. Jadi nanti kita akan ketemu dua garis, nah akan menghasilkan dua garis. Nah, titik temu dari kedua garis tersebut itu adalah solusi atau penyelesaian dari SPLDV. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja Bu Sela akan berikan contoh soalnya. Nah, metode grafik, contoh soal. Tentukan solusi dari persamaan X negatif Y sama dengan 1 dan 2X negatif Y sama dengan 4 dengan metode grafik. Nah, anak-anak kalian masih ingat di bab sebelumnya, kalau ada koordinat kartesius, kita membuat koordinat kartesius biar kita mengetahui nilai X dan Y-nya, caranya adalah X atau Y-nya kita ubah nilainya menjadi 0. Ya, pada pembelajaran sebelumnya sudah Bu Sela jelaskan. Nah, langsung aja. Kan persamaannya adalah X negatif Y sama dengan 1. Berarti kita harus mencari nilai X dan Y-nya. Ya. Nah, kalau mencari X berarti Y-nya menjadi 0. Langsung aja ya. Berarti X sama dengan kita mencari X terlebih dahulu, berarti Y-nya sama dengan 0. Berarti X negatif Y sama dengan negatif 0 masuk Bu Sela. X negatif 0 sama dengan 1. Negatif 0 sama dengan 1. Nah, ketemu bahwa X-nya adalah 1. Nah, kemudian kita cari nilai Y. Berarti kalau kita mencari nilai Y, berarti X-nya yang 0. Berarti 0 negatif Y sama dengan 1. Jadi Y sama dengan negatif 1. Jadi ini ketemu 1,0 dan ini 0, negatif 1. Ketemu di sini dan sini. Langsung saja kita tarik garis lurus seperti contoh yang telah Bu Sela berikan seperti ini. Bu Sela sudah gambar garisnya terlebih dahulu biar garisnya lurus. Karena kalau garisnya tidak lurus, maka titik temunya akan juga tidak akan jelas ya anak-anak. Jadi kalian kalau menggambar titik temunya harus jelas. Nah, kemudian kita cari nilai X dan Y pada persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua adalah 2X negatif Y sama dengan 4. Jadi kita cari nilai X dan Y. Seperti contoh, berarti X dan Y-nya diganti 0. Kalau kita mencari nilai X berarti Y-nya 0 ya. Berarti 2X negatif 0 sama dengan 4. Berarti 2X sama dengan 4. X-nya adalah 2, ketemu. Kemudian kita nak cari nilai Y. Jadi X-nya yang 0. Jadi 2 kali 0 negatif Y sama dengan 4. Jadi negatif Y sama dengan 4. Y sama dengan negatif 4. Nah, sudah diketahui bahwa 2,0 dan 0, negatif 4. Seperti ini. Langsung aja kita buat titiknya. Titiknya seperti ini dan langsung kita buat garis lurus. Nah, pertemuan dari kedua garis lurus ini
jatuh ke titik 3,2. Nah, titik 3,2 ini yang disebut solusinya atau penyelesaiannya. Berarti penyelesaiannya adalah X sama dengan 3 dan Y-nya adalah 2. Sudah seperti ini saja. Bisa dipahami ya? Nah, langsung aja Bu Sela akan beri satu kali contoh lagi. Nah, langsung aja kita ke contoh berikutnya ya. Ini ada contoh metode grafik. Tentukan solusi dari persamaan 2x plus 4y sama dengan 8 dan 3x negatif y sama dengan negatif 9. Kerjakan dengan menggunakan metode grafik. Caranya sama seperti contoh yang tadi ya. Kalau kita cari x berarti y-nya 0. Kalau kita cari nilai y berarti x-nya 0. Langsung aja kita cari nilai x. Berarti 2x plus 4 kali 0 sama dengan 8. Ya. Berarti 2x sama dengan 8. X sama dengan 4. Jadi ketemu titik 4,0 di sini. Yang kedua, kita cari nilai y-nya. Berarti kalau kita cari nilai y, berarti 2 kali 0 ditambah 4y sama dengan 8. Berarti 4y sama dengan 8. Y nilainya adalah 2. Jadi ketemu 0,2 titiknya. Nah, di sini tempatnya. Kemudian persamaan yang kedua, ada 3x negatif y sama dengan negatif 9. Berarti kalau kita nyari nilai x, berarti 3x negatif 0 sama dengan negatif 9. Berarti 3x ya sama dengan negatif 9. X negatif 3. Nilainya di sini titiknya. Jadi ketemukan titiknya berarti negatif 3,0 ya. Kemudian cari nilai y-nya. Nah, nilainya berarti x-nya 0 ya. Jadi 3 kali 0 negatif y sama dengan negatif 9. Berarti y-nya adalah 9. Nah, ini kan 6, 7, 8. Ini 7, 8, 9 ada di sini. Ya. Berarti, nah ketemu titiknya di sini. Ini 9. Ketemu titiknya di negatif 2,3. Solusinya adalah, berarti x-nya adalah negatif 2 dan y-nya adalah 3. Ini adalah penyelesaiannya. Ketemu x dan y-nya. Nah, dari tadi kalian perhatikan bahwa sistem ini atau SPLDV ini penyelesaiannya menggunakan rumus aljabar. Ya, menggunakan teknik aljabar. Seperti itu. Nah, anak-anak, Bu Sela punya soal untuk kalian. Nah, ini soal untuk kalian. Silahkan di screenshot, kemudian dikerjakan di buku matematika kalian. Kemudian foto, kirim ke Google Class yang telah Bu Sela buat. Berarti kalau kalian mengerjakan soal ini, bukti bahwa kalian melihat video ini dan kalian nilai satu soal ini menjadi nilai tugas kalian. Ya, sudah di screenshot. Terima kasih Bu Sela ucapkan atas perhatian kalian. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share video channel Bu Sela TV agar channel ini lebih berkembang lagi. Sekian dari Bu Sela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu.